Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Adi Jona Alfredo. Selamat siang untuk kita semua. Ya, di momen weekend hari ini saya akan membagikan kebenaran Injil Kristus dengan tema Life Within the Paradigm Hyperlegalism Without Hypergrace. Hidup dalam paradigma hyperkasih karunia atau hyperlegalisme. Hidup dalam hyperlegalisme, paradigma legalisme atau paradigma kasih karunia. Dalam program Extending Grace, hyperlegalisme, pengertian kata hyper memiliki beberapa arti, tergantung bagaimana kita membuat konteksnya, menempatkan konteksnya. Secara umum, hyper berarti berlebihan, terlalu lebih, terlalu dalam, di atas normal, atau terlalu tinggi. Itu secara umum definisi hyper. Jadi bisa dapat kita intikan, kita hidup di dalam anugerah yang berlebihan atau religi atau legalisme agama yang sangat berlebihan. Yang pertama, dua perbedaan ekstrem yang harus kita hindari. Dua perbedaan ekstrem yang kita hindari, yang harus dihindari. Pertama, hypergrace, hyper anugerah atau anugerah berlebihan. Anugerah itu baik adanya. Anugerah berbicara tentang pribadi yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi itu bisa mengabaikan kekudusan manusia, kesucian, kesalehan manusia, atau menganggap hidup seenaknya karena berpikir Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu Maha Kasih Karunia. Jadi aku dapat bebas melakukan apa saja, tetapi tidak demikian. Ada kebenaran di dalam kasih karunia Allah. Artinya ketika kita tahu bahwa kita sudah hidup di dalam kekudusan Allah, kebenaran Allah, kesucian Allah oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus kudus, suci, bersih, tanpa noda, tanpa cacat di hadapannya. Hyperlegalisme atau agamawi, legalisme berlebihan, fokus pada dirinya sendiri, aturan-aturan lahiriah, aturan peribadatan, untuk mencari pembenaran diri sendiri, membenarkan diri sendiri, menutupi dosa,
menutupi ketelanjangan. Maka sering kita berpikir, aku harus sempurna agar Tuhan menerima saya. Kita harus sempurna supaya Tuhan menerima kita. Jalan tengahnya adalah anugerah yang dapat mengubah kehidupan dan ketaatan mengalir dari kasih yang kita alami dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Konteks perjanjian lama, nabi besar, nabi kecil. Seruan nabi bukan untuk menambah beban, hukum, tuntutan, tetapi kembali kepada hati yang diubahkan Tuhan. Yesaya 42 ayat 1 dan 4. Yesaya pasal 42 ayat 1 dan 4. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum ke bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyalingkan suara dan memperdengarkan suaranya di jalan. Ya, ini perkataan Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang membawa keadilan dan kemudahan. Jadi dengan kata lain, Allah itu Maha Pemudah, Maha Kasih, tetapi juga Maha Adil, akan menghukum semua pelanggaran-pelanggaran kita atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, ya, di mana di perjanjian lama, perjanjian Allah ditaruh di dalam dua loh batu, ya, perjanjian Allah diukir di atas batu, tetapi perjanjian baru diukir di dalam hati setiap orang yang percaya. Perjanjian baru di dalam hati, bukan di atas batu. Mengapa? Karena Tuhan Allah menghendaki kita untuk hidup dalam kasih setia, bukan korban-korban sembelihan. Hosea 6 ayat 6. Tuhan menginginkan kasih setia dan bukan korban-korban sembelihan. Banyak orang di dalam hidupnya terlihat sopan santun, memberi kepada orang miskin, fakir miskin, memberi kepada yang membutuhkan. Tapi tanpa kasih Tuhan itu tidak ada guna-gunanya. Karena perbuatan baiknya seperti kain kotor. Ya, apapun usaha perbuatan agama, perbuatan baiknya untuk menyelamatkan hidupnya dari dosa dan maut, tidak ada tanpa Tuhan yang menyediakan keselamatan
untuk orang berdosa. Mika 6 ayat 8. Ya. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan bukan hanya meminta atau mengingini korban-korban, tetapi kasih setia yang ada dalam diri setiap manusia. Intinya adalah Tuhan ingin mencari hati, melihat hati, bukan kepatuhan yang kosong, bukan kebaikan kesalehan yang kosong dari manusia. Artinya kesalehan perbuatan baik kita, hal-hal positif yang kita lakukan tidak ada artinya tanpa kasih karunia Tuhan. Raja dan imam tujuannya membahas hukum dan ibadah, sistem kerajaan Allah dan keimamatan yang membutuhkan perdamaian. Raja, ya, Allah adalah raja yang memerintah dalam keadilan. Ya, maka takutlah akan Tuhan. Mazmur 72 ayat 1 dan 7. Mazmur pasal 72 ayat 1 dan 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mazmur 72 ayat 1 dan 7. Doa untuk hadapan raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikan kepada hamba-hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Jadi
Dalam konteks ini Raja Salomo memohon hikmat bagaimana dia sebagai pemimpin pada saat itu untuk dapat menjadi imam yang adil dan benar di hadapan Allah, menjadi imam dan perantaraan mempersembahkan korban bagi dosa umat Allah di Imamat 16. Namun mereka pun berdosa, butuh korban yang sempurna. Intinya adalah hukum dan korban menunjukkan kebutuhan manusia akan penebusan sejati. Artinya tanpa ada penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Tidak bisa orang menebus dosa-dosanya sendiri dengan bantuannya sendiri, kebenaran keadilannya sendiri, tanpa juru selamat atau Mesias. Tabut perjanjian dan hadirat Allah, kekudusan. Tabut adalah tahta Tuhan Allah di tengah 23 ayat 10 sampai 22. Hukum di dalam tabut, Ulangan 10 ayat 2. Ya, saudara bisa baca nanti di rumah. Merupakan standar kekudusan dapat masuk ke hadirat Allah. Artinya Tuhan yang kudus, manusia yang berdosa tidak dapat membasuh, menghapus dosanya. Hanya darah korban Kristus dalam perjanjian baru yang dapat menebus, menghapus dosa manusia dan membuka jalan menuju hadiratnya. Mindset Gunung Sinai dan Gunung Sion. Gunung Sinai lambang dari hukuman dan ketakutan. Kejadian 19 sampai 20. Di dalamnya hukuman itu, murka itu, terdapat kilat, suara sangkakala, gemuruh, murka dan hukuman Tuhan diberikan. Ya, melahirkan rasa takut dan jarak. Gunung Sion merupakan gambaran anugerah kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan. Di Ibrani 12 ayat 18 sampai 24. Kota Allah Yerusalem surgawi, banyak malaikat dan jutaan orang benar ada di sana melihat tahta kemuliaan Kristus di kerajaannya yang kekal. Intinya adalah Tuhan Yesus Kristus membawa kita dari Gunung Sinai ke Gunung Sion, dari hukuman kepada kematian untuk ke dalam anugerah yang menyelamatkan. Jadi mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara pemirsa hidup dalam tuntutan hukuman, merasa tidak layak. Yesus Kristus datang ke dunia. Tema perjanjian lama dan perjanjian baru untuk menuntun kita
Tema dalam perjanjian lama tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian 1 sampai kejadian 3. Ada janji di dalamnya, janji tentang Mesias yang diurapi di dalam PB Perjanjian Baru di Kejadian 3 ayat 1, di mana Mesias akan mengadakan pengorbanan dan pendamaian bagi kita. Imamat 1 ayat 7, Roma 1 ayat 6. Dan kasih setia Tuhan untuk kita selama-lamanya. Tema dalam perjanjian baru adalah bukti nyata, wujud nyata inkarnasi Sang Firman atau Sang Sabda dan anugerah Allah. Yohanes 1 ayat 14 dan 17. Salib dan perdamaian, di mana Kristus datang sebagai firman, memikul salib, membawa salib ke Golgota, dan memberikan perdamaian kita dengan Allah. Ya. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Setelah itu Yesus bangkit kembali. Kebangkitan dan hidup baru menjadi milik kita. 1 Korintus 15. Dan memiliki pembenaran oleh iman. Roma 3 ayat 28. Jadi apa arti semua ini? Apa inti semua ini? Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan, ya, melalui sharing kita, apakah kita hidup dalam hyper grace, hyper anugerah, atau hyper legalisme, agamawi, hukum Taurat? Hidup di dalam anugerah atau hidup di dalam hukuman? Ya, hidup dalam anugerah atau hidup di dalam agamawi? Hidup dalam anugerah bukan hukuman, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi anugerah bukan mencari jalan untuk berbuat dosa, hidup sesuka hati, ya, perselingkuhan, perzinahan, perceraian, ya, hamba uang, tetapi hidup dalam berbuah bagi Kristus, hidup kudus, hidup benar, dan berkarakter Kristus. Di dalam keluarga, didik anak-anak saudara dengan kasih karunia, kesabaran, keikhlasan, bukan hukuman. Ciptakan kasih dan pengorbanan, keamanan, kenyamanan bagi keluargamu, keluargaku, keluarga kita semua. Dalam pekerjaan lakukan dengan tulus, hati yang benar-benar sungguh mengasihi Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, inilah firman Tuhan pada hari ini. Ya, ketika saudara pengen menghormati orang tua, pengen melayani, pengen mengasihi, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ketika saudara-saudari ingin menghormati pasangan saudara-saudari, mengasihi, mencintai pasangan kita,
lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, jangan berselingkuh, jangan mendua hati, jangan jalan selong, menatap ke kanan ke kiri. Fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.